Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu Arfa kembali menjemput Disa di kantornya. Seminggu yang lalu keduanya sudah bertemu dengan pihak WO. Hari ini mereka akan mengunjungi butik untuk mengukur badan untuk gaun dan tuxedo. Selama ini Disa tidak punya keinginan tertentu untuk pesta pernikahannya, karena ia sendiri memang tidak menaruh harap besar pada pernikahan ini. Ia sendiri sudah membayangkan jika Arfa akan menceraikannya setelah masing-masing tujuan mereka tercapai melalui pernikahan ini. Jadi tidak ada keinginan spesifik terkait dream wedding. Tapi kali ini Disa memiliki sesuatu yang diinginkannya. Setidaknya sesuatu yang bisa dikenangnya dalam pernikahan ini. Kali ini Arfa menjemputnya sampai ke ruangannya berada. Disa sedikit terkejut mendapati Gea masuk ke ruangannya dan menemukan pria itu mengekor di belakang tubuh asistennya. "Kamu selalu tepat waktu seperti biasanya," komentar Disa. Bahkan ini baru 10 menit sejak jam makan siang di kantornya dimulai. Tapi Arfa sudah berdiri di hadapannya sekarang. Perempuan itu membersihkan mejanya, meletakkan beberapa berkas pada desktop organizer dan mematikan komputernya. Disa menjauh dari mejanya dan melangkah menuju sofa yang ada di tengah ruangan. Meraih sebuah tas kertas berukuran sedang. "Apa itu?" "Gaun pengantin mamiku dulu. Aku mau mereka membuat yang kurang lebih sama." Arfa mengangguk mengerti. Laki-laki itu mengulurkan tangan dan meraih tas kertas yang dibawa Disa, menjadikan tas berisi gaun itu berpindah ke tangannya. "Ayo." Disa tidak banyak bertanya dan membiarkan laki-laki itu membawa barang bawaannya. Perempuan itu mengikuti langkah Arfa yang sudah berjalan terlebih dahulu menuju pintu ruangannya. Seminggu ini mereka menjadi lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan sebelumnya. Beberapa kali bertukar pesan. Pesan-pesan itu memang kebanyakan berisi tentang acara pernikahan mereka. Siapa sangka mereka memang seperti pasangan yang benar-benar sedang menyiapkan pernikahan impian. Mereka berjalan beriringan menuju tempat parkir. Beberapa karyawan asara yang mereka lewati berbisik betapa serasinya kedua orang itu. Disa melirik sekilas pada Arfa, siapa tahu laki-laki itu sedang mengedarkan pandangannya ke segala penjuru arah agar matanya dapat menangkap sosok yang mungkin ingin ditemuinya. Tapi Disa salah. Bola mata pria itu lurus ke depan. Tidak jelalatan kemanapun. Disa sempat mengira jika laki-laki ini sampai-sampai naik ke lantai ruangannya untuk meningkatkan kemungkinan bertemu dengan mantan kekasihnya. Sepertinya dia terlalu berburuk sangka. Hanya saja dirinya bertanya-tanya bagaimana Arfa bisa langsung abai kepada Binar. Bukankah mereka menjalani hubungan selama bertahun-tahun? Ah ya sudahlah, itu urusan mereka. Mereka sampai di butik dan disambut oleh asisten desainer yang bekerja di sana. Perempuan yang mengenalkan dirinya sebagai Risa itu membimbing mereka menuju sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut ada beberapa gaun yang terpajang. Tidak hanya ada warna putih, ada beberapa warna lain. Disa duduk, diikuti oleh Arfa di sebelahnya. Perempuan itu meraih kembali tas kertas yang berisi gaun pengantin milik ibunya. Kemarin malam, ia menyempatkan diri untuk pulang ke rumah utama dan mengambil gaun ini. Gaun milik maminya selalu tersimpan rapi di salah satu lemari yang ada di ruang ganti di kamar orang tuanya. Disa mengeluarkan gaunnya. Gaun itu masih terlihat sama warnanya seperti yang Disa lihat di foto pernikahan milik kedua orang tuanya. Masih putih bersih. Gaun itu bermodel A-line dan berpotongan off-shoulder. Bahan yang digunakan adalah silk. Tangan Disa menyusuri gaun itu. Mencoba merasakan kehadiran sang ibu dari gaun yang pernah melekat pada perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Saat menatap foto pernikahan milik orang tuanya, Disa selalu terpukau dengan maminya yang terlihat begitu menawan dengan gaun ini. Pada dasarnya memang maminya cantik.
Disa tidak yakin apakah dirinya bisa secantik maminya di hari pernikahannya. Pernikahan mereka sama-sama berlandas perjodohan. Maminya bisa tersenyum lebar di sebelah papinya seperti yang ada di foto. Lalu apakah Disa juga bisa? Ibumu dulu pasti cantik sekali saat memakai gaun itu. Arfa memecah keheningan di antara keduanya. Mata laki-laki itu terarah pada gaun di pangkuan Disa. Arfa hanya tahu Mustika Baswara melalui sebuah potret. Begitu memandang foto dari Mustika Baswara, lelaki itu langsung tahu dari mana kecantikan Disa berasal. Mami memang cantik sekali, jawab Disa. Lebih pada gumanan. Perempuan itu masih fokus pada gaun milik mendiang ibunya. Tangannya tidak henti menyusuri setiap bagian dari gaun itu, mengabaikan Arfa yang sepenuhnya memperhatikannya dari samping. Laki-laki itu mengamati setiap gerak-gerik Disa. Melihat bagaimana senyum perempuan itu terbit di bibirnya yang tipis saat tangannya merasakan kelembutan dari gaun berbahan silk itu. Rasa-rasanya tangan Arfa gatal untuk menyingkirkan anak rambut Disa yang menghalanginya menatap langsung sisi wajah si perempuan. Arfa sendiri tidak yakin mengapa ia begitu menikmati pemandangan ini. Mungkin Arfa seperti laki-laki pada umumnya yang jelas akan terpesona dengan kecantikan perempuan di sebelahnya. Maaf membuat kalian menunggu. Itu adalah suara Celine Ophelia, perancang busana yang akan membantu Disa mewujudkan gaun yang diinginkannya. Perempuan itu cukup terkenal sebagai pembuat gaun pernikahan. Rancangannya banyak digunakan oleh beberapa pasangan kelas atas yang ada di kota ini. Jadi apa kalian sudah memiliki model yang diinginkan? Atau mau melihat beberapa koleksiku terlebih dahulu? Sepertinya Disa belum sepenuhnya sadar dengan keadaan. Barangkali perempuan itu sedang menikmati waktunya mengenang sang ibu melalui gaun yang ada di pangkuannya. Mata perempuan itu masih tertuju pada gaun silk yang ada di tangannya. Membuat Celine memiringkan kepalanya guna melihat si calon mempelai wanita yang sepertinya tidak menyadari keberadaannya. Calon istri saya ingin gaunnya dibuat mirip dengan gaun milik mendiang ibunya. Arfa lah yang menjawab pertanyaan dari Celine. Wanita berusia awal 40 tahun itu tersenyum lebar melihat Disa yang sepertinya sudah menyadari situasi. Disa menundukkan wajahnya dan mengucap maaf sudah mengabaikan sang desainer. Saya ingin gaunnya dibuat seperti ini. Mungkin dengan dimodifikasi sedikit. Tambahan beberapa variasi tidak masalah. Disa mengulurkan gaun milik maminya ke tangan Celine. Sang desainer menerimanya dengan hati-hati. Celine berdiri untuk melihat lebih jelas gaun yang berada di tangannya. Senyum tidak pernah meninggalkan bibir perempuan itu. Matanya berkilat kagum melihat gaun yang sedang dipandanginya. Gaunnya cantik sekali. Siapa desainernya? Eloise Wang. Oh wow, perancang busana legendaris itu. Sayangnya sekarang dia sudah tidak mau merancang wedding dress lagi. Benar, perancang busana gaun pernikahan maminya dulu sudah tidak menerima klien lagi untuk pemesanan gaun pernikahan. Itulah yang membuat Disa menjatuhkan pilihan pada Celine Ophelia. Kamala juga merekomendasikan Celine. Beberapa kenalan Kamala memuji Celine sangat terampil dalam pekerjaannya. Jadi Disa akan sepenuhnya percaya pada perempuan itu bahwa dia bisa membuat gaun pernikahan impiannya. Satu-satunya yang terbesit di pikiran Disa soal dream weddingnya. Oke, darling, kita ukur badan kamu dulu ya. Tanpa terasa persiapan pernikahan sudah hampir 80% rampung. 1 bulan lamanya Disa selalu direcoki oleh Kamala agar mau memikirkan rencana pesta. Tidak terkecuali Mita yang kadangkala juga membantunya meskipun kadang-kadang Mita masih sering bertanya, yakinkah Disa menikah dengan Arfa? Disa sendiri sejatinya tidak berandil banyak. Begitupun Arfa ia rasa. Mereka hanya mengangguk ketika W.O. menyarankan ini dan itu. Lagi pula mereka tahu yang terbaik kan. Mereka dibayar mahal untuk itu. Selamat siang, kakakku tercinta. Disa sedang bersiap untuk mengambil jam makan siang. Ia sudah berpesan pada Gaya sebelumnya agar dibelikan makan siang.
Tapi pintu ruangannya terbuka lebar dan Mita berjalan dengan riang ke arahnya. Seingatnya ia tidak ada janji apapun dengan adiknya ini. Tidak juga harus pergi ke WO untuk mengurus sesuatu yang ditemani oleh Mita. Kalau begini artinya hanya satu. Aku kesini mau ngajak makan siang bareng. Udah lama kan nggak lun bareng. Ada restoran baru di dekat sini. Sudah lama katanya. Baru 3 hari yang lalu Disa mampir ke restoran bernuansa Korea karena Mita yang memintanya setelah mereka mengambil desain undangan. Kenapa tidak pergi bersama temanmu saja? Tanya Disa pada akhirnya. 3 detik selanjutnya ia mendengarkan helaan napas berat dari bibir sang adik. Mita mencebikkan bibirnya lalu menghempaskan tubuhnya dengan kesal ke atas sofa. Jelas ada yang membuat gadis itu tidak dalam kondisi suasana hati yang baik. Tumben gak sama Jenggala, pancing Disa. Ia tahu pasti kekesalan adiknya hari ini tidak jauh-jauh dari pemuda itu. Melihat bibir adiknya yang semakin maju ke depan begitu ia menyebut nama Jenggala, Disa yakin bahwa tebakannya benar 100%. Dia lagi sibuk sama yang lain. Suara Mita terdengar ketus. Diingatkan kembali atas alasan yang membuat suasana hatinya menjadi berantakan hari ini. Sejak tadi pagi, Jenggala itu menempel terus pada Avelin. Mengabaikan Mita. Mungkin mereka sedang makan siang bersama sekarang. Terakhir ia lihat Avelin masuk ke mobil laki-laki itu. Tidak hanya itu, hari ini Mita mendapat kesialan lain. Hasil kuisnya minggu lalu keluar hari ini dan nilainya tidak begitu bagus. Ia mendengar Avelin menyindirnya bahwa selama ini ia hanya bermodal nama belakangnya. Benar-benar mengacaukan harinya sekali. Gadis itu sepertinya memang suka mencari gara-gara dengannya. Disa menghela napas. Karena ia kasihan, ia turuti saja permintaan adiknya untuk makan siang bersama. Tidak ada salahnya juga. Ia akan menghubungi Gea agar makan siang yang disiapkan untuknya diberikan kepada orang lain atau boleh juga untuk dinikmati asistennya itu sendiri. Kakak cuma punya waktu 1 jam ya. Wajah Mita langsung sumringah. Dengan antusias gadis itu berdiri dari duduknya dan disusul pekikan senang dari bibirnya. Disa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan sang adik. Perempuan itu lantas berdiri dan mengambil tas tangannya lalu beranjak diikuti Mita di belakangnya yang masih bersorak senang. Kedai ramen yang mereka kunjungi memang baru membuka gerai cabangnya 2 minggu yang lalu tidak jauh dari Asara Tower. Disa memilih tempat duduk kemudian membuka tasnya dan mengambil dompet lalu menyodorkan salah satu kartunya kepada Mita. Menyuruh gadis itu memesan karena kebetulan sistemnya harus memesan sendiri ke kasir. Kamu pesan, kakak tunggu di sini. Mita kembali beberapa menit kemudian. Mereka menunggu pesanan mereka tiba sampai mereka mendengar sesuatu yang sepertinya benar-benar menyulut amarah Mita. Kalau boleh milih, aku lebih milih kakak yang jadi istri Mas Arfa dan jadi ipar aku. Kalian juga udah kenal lama kan? Paradisa itu memang cantik sih, kata papa dia punya banyak pencapaian. Tapi semua itu dia dapatkan dengan mudah dari nama belakangnya. Kalau Kak Binar kan emang keren. Semua pencapaian kakak hasil kerja keras sendiri. Disa memang baru bertemu sekali dengan Avelin. Tapi ia bisa mengenali suara adik perempuan Arfa itu. Disa memandang Mita yang wajahnya sudah berubah menjadi kaku dan memerah. Tangan gadis itu mengepal di atas meja. Avelin duduk bersama Binar di meja yang ada di belakang tubuh Mita. Disa tidak tahu kapan meja itu terisi. Sepertinya baik dirinya maupun Mita terlalu sibuk dengan gawai mereka. Disa tidak cukup cepat mencegah Mita yang sudah berdiri dan membalikkan badannya lalu keluar dari area meja mereka. Adiknya itu berapi-api siap melabrak orang yang menurutnya sudah berbicara kalimat tidak pantas. Mita, aku masih bisa terima-terima aja ya kalau kamu ngomong aneh-aneh soal aku. Tapi aku nggak bakal diem kalau kamu udah nyebut-nyebut kakakku. Kenyataannya memang kakakku punya bakat dan kemampuan yang mumpuni buat posisinya yang sekarang.
Siapa juga yang mau kakakku menikah sama kakakmu? Ingat ya, pernikahan mereka itu terjadi karena apa? Karena Mita. Stop. Disa berhasil menghentikan Mita untuk tidak berbicara lebih banyak lagi. Di depannya ia melihat Avelin dan Binar yang sudah menegang kaku di tempat mereka duduk. Wajahnya keduanya juga pias setelah menyadari jika tidak hanya ada Mita di sini, melainkan ada Disa juga. Kehadiran Disa di sana membuat Binar benar-benar sepucat mayat. Di kepalanya sudah terangkai beberapa kalimat untuk menjelaskan situasi pada perempuan yang secara tidak langsung ini adalah atasannya. Apa yang dikatakan Avelin tadi jelas tidak enak didengar. Binar dibuat bingung sekarang. Disa melirik ke sekitar, ada beberapa pasang mata yang tertuju ke arah mereka. Suara Mita yang sedang emosi itu pasti menarik perhatian banyak orang. Disa sudah tidak mementingkan lagi soal makan siang. Yang ia lakukan sekarang adalah menyeret adiknya untuk keluar dari kedai, lalu menyuruh orang untuk membereskan keadaan di sini. Tentunya beberapa saksi mata harus dibungkam. Jangan sampai ada berita miring yang beredar di dunia maya tentang Mita yang marah-marah di tempat umum. Bahaya lagi kalau sampai ada yang mendokumentasikan. Setelah berhasil membawa Mita masuk ke dalam mobil, meninggalkan beberapa orang berbisik di belakang mereka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Disa segera menelpon Gaya untuk membereskan masalah. Acara makan siang hari itu kacau. Disa memanggil sopir yang selalu siaga di rumah untuk menjemput Mita kembali dan memastikan jika adiknya itu sampai di rumah. Ia khawatir jika gadis itu pergi pulang sendiri, bukan rumah tujuannya. Bisa jadi datang menemui adik Arfa dan melabrak gadis itu lagi. Pikiran Disa pun terbagi-bagi karena insiden hari ini. Tapi Disa tetap profesional dengan mengerjakan pekerjaannya sampai tuntas dan bernapas lega begitu Gaya mengatakan jika semua sudah dibereskan. Tidak ada orang di restoran tadi yang merekam atau sebagainya. Setidaknya ia bisa pulang ke apartemennya dengan tanpa beban. Harusnya begitu. Tapi otak Disa berpikiran lain. Bukan sekali dua kali ia dianggap sebagai seseorang yang beruntung karena nama belakangnya. Memanfaatkan nama belakangnya. Kalimat-kalimat seperti itu sudah cukup banyak mampir di telinga Disa. Sebagai keturunan Baswara, ia memang memiliki banyak privilege. Tidak hanya orang luar yang berkata bahwa Disa memanfaatkan statusnya sebagai putri dari Praba Baswara. Tantenya sendiri saja menilainya begitu. Disa sangat kenyang dengan Tante Disti yang selalu menuduhnya merebut posisi putranya di perusahaan. Mengatakan jika Disa bisa menduduki jabatannya karena ia adalah putri dari papinya yang merupakan pewaris utama. Belum lagi Tante Praya yang terus-terus menyangkut pautkan latar belakang pernikahan maminya dan sang papi dengan kehidupan Disa sekarang. Tante Praya itu sering sekali menyebut-nyebut, jika Disa hanya seorang anak dari Mustika Diratama dan bukan putri dari Praba Baswara, mana mungkin dia bisa hidup bergelimang harta. Apa yang terjadi padanya hari ini membuat kepalanya kembali penuh dengan omongan-omongan kosong dari saudara-saudara papinya itu. Biasanya Disa tidak ambil hati dengan omongan-omongan semacam itu. Entah kenapa hari ini sisi melankolisnya tersentil. Suara Avelin yang mengatakan jika Disa tidak lebih baik dari perempuan yang menjadi kekasih Arfa sepertinya cukup mengganggunya. Karena kepalanya terasa penuh. Disa mengeluarkan koleksi winenya malam ini. Setelah membersihkan tubuh dan memakai gaun tidur berbahan satin dan melengkapinya dengan jubah berendera, Disa duduk di stul dan menuangkan wine ke dalam gelas piala. Disa akan menuang wine lagi ke dalam gelas ketika bel apartemennya berbunyi nyaring. Disa mengerang keras. Siapa juga yang bertamu pada pukul 10 malam seperti ini? Gaya sudah pasti bukan. Teman yang juga merupakan asistennya itu pasti sudah tidur nyenyak di indekosnya. Disa tidak punya kenalan yang dirasanya akan berkunjung ke huniannya ini. Kalaupun kolega bisnis, pasti tahunya alamat rumah utama. Dengan menggerutu Disa melangkah gontai menuju foyer. Ia belum mabuk, tentu saja belum. Masih beberapa tegukan yang ia minum,
ia tidak akan tipsi semudah itu. Perempuan itu menekan tombol intercom. Matanya membola mendapati siapa yang sedang berdiri di depan pintu apartemennya. Itu adalah Arfa. Masih dengan setelan kemeja, dan jas yang disampirkan di lengan tidak dipakai. Bunyi bel terus berdering nyaring, akhirnya Disa membuka pintu jika tidak mau tetangganya unit sebelah menegurnya. Hal pertama yang ia dapatkan adalah Arfa yang menatapnya dengan alis berkerut tajam. Kamu membukakan pintu untuk laki-laki dengan pakaian seperti itu. Oh ya, Disa lupa jika sekarang ia hanya memakai gaun tidur yang panjangnya saja hanya sepaha. Dan bisa dikatakan lumayan terbuka. Jadwal Arfa cukup padat hari ini. Ada pertemuan tender sampai sore. Proposalnya terpilih, ia dan timnya mendapat undangan presentasi proposal di hadapan tim penyelenggara. Ia baru selesai dengan agenda itu pukul 3 sore. Hari ini ia juga ada agenda makan malam dengan investor yang kembali bersedia untuk berinvestasi di perusahaannya. Di tengah-tengah agenda itu, ia mendapatkan telepon dari Binar. Itu cukup membuatnya terkejut. Pasca perpisahan mereka, keduanya sudah tidak saling berhubungan lagi. Mereka sudah tidak bertukar kabar. Jadi Arfa bertanya-tanya apa yang membuat mantan kekasihnya itu menghubunginya. Arfa pun meminta izin untuk menerima telepon. Lagi-lagi keterkejutan melingkupi Arfa begitu mendengar apa yang diceritakan oleh Binar. Setelah menutup telepon dan mendesah berat, Arka kembali ke meja. Melanjutkan agenda makan malamnya dengan kolega bisnisnya. Selama itu Arfa tidak tenang. Berkali-kali ia melirik arloji di pergelangan tangannya diam-diam. Ia mendesah lega saat akhirnya agenda makan malam itu berakhir. Tidak menunggu lama, Arfa menyuruh asistennya untuk pulang dan ia akan berkendara sendiri. Ada satu tujuan lagi yang perlu Arfa kunjungi. Laki-laki itu melajukan mobilnya menuju kediaman Baswara. Saat itu sudah hampir pukul 9 malam saat mobilnya memasuki pekarangan luas rumah Praba Baswara. Ia dipersilahkan masuk oleh salah satu asisten rumah tangga. Ia menunggu selama beberapa menit dan harus menelan kekecewaan saat yang ditemuinya justru bukan perempuan yang dia harapkan. Ada apa, Arfa? Itu adalah Kamala Baswara, yang ia kenal sebagai nyonya di rumah ini. Melihat ekspresi perempuan itu yang biasa-biasa saja saat menyambutnya, sepertinya wanita itu tidak tahu huru-hara yang telah terjadi hari ini. Saya mencari Disa, Tante. Kok panggil Tante sih? Panggil Mama aja kayak Disa, kan bentar lagi kamu jadi mantu Mama. Oh ya, Disa tidak di rumah ini. Dia berada di apartemennya. Kamu tidak tahu. Arfa harus menahan ringisan saat Kamala menatapnya penuh heran karena tidak tahu di mana calon istrinya tinggal. Informasi bahwa Disa memiliki apartemen sendiri seharusnya diketahui oleh Arfa sebagai calon suami kan. Kalau begitu boleh saya tahu alamatnya, Ma? Arfa mengikuti permintaan Kamala untuk memanggil perempuan itu dengan sebutan Mama. Agar perempuan itu segera memberi apa yang Arfa mau. Arfa bersyukur Kamala tidak berkelit. Perempuan itu langsung memberikan alamat apartemen Disa. Tidak menunggu lama Arfa langsung pamit undur diri dan berkendara menuju alamat yang disebutkan oleh Kamala. Unit Disa berada di lantai 47 dari 50 lantai. Arfa tahu bangunan apartemen ini. Apartemen mewah dari Amarnat Group yang memberikan fasilitas fantastis dengan harga fantastis juga. Semakin tinggi lantainya semakin mahal harga per unitnya karena di lantai itu hanya tersedia 2-3 unit saja. Sejujurnya Arfa sudah sangat lelah. Ia bahkan harus mengistirahatkan tubuhnya di badan lift saat kotak besi itu membawanya naik menuju lantai di mana unit Disa berada. Tapi ia harus segera meluruskan semuanya. Ia tidak mau Disa berpikiran yang tidak-tidak atas apa yang terjadi hari ini. Setelah berbicara dengan Disa, Arfa juga harus berbicara dengan adiknya dan memastikan adiknya tidak akan asal bicara lagi. 4701. Itu nomor unit Disa dan Arfa sudah berdiri di depan pintu.
Laki-laki segera menekan bel. Berharap Disa belum tidur dan tidak keberatan mendengarkan penjelasannya. Ia menunggu selama beberapa menit dan pintu tidak kunjung terbuka. Arfa sudah mulai putus asa. Berpikir jika besok saja ia menemui Disa di kantornya dan sekarang ia kembali ke rumah. Namun saat Arfa khawatir ia harus pulang tanpa sempat berbicara dengan Disa, pintu di depannya terbuka. Menampilkan seorang perempuan yang memang ingin ditemui Arfa malam ini. Hanya saja penampilan perempuan itu. Bagaimana Arfa harus menjelaskannya? Arfa mengerutkan alisnya. Matanya langsung menatap lurus pada Disa. Tidak mau matanya sampai lari kemana-mana. Dengan nada sedikit menggerutu Arfa pun mengomentari penampilan Disa. Kamu membukakan pintu untuk laki-laki dengan pakaian seperti itu. Perempuan di hadapannya langsung terkesiap dan menurunkan pandangannya untuk melihat penampilannya sendiri. Arfa mendengus saat Disa buru-buru menyilangkan kedua sisi jubahnya yang kebetulan ukurannya lebih panjang dari gaun tidurnya yang Arfa nilai kurang bahan itu. Beruntung sekali masih ada jubah berendera yang sekarang dililitkan di pinggang oleh si Puan. Wine. Tawar Disa pada Arfa yang sekarang sudah dipersilahkannya masuk dan duduk di stul bar. Disa tidak mengganti pakaiannya. Menurutnya itu hanya akan merepotkan. Jadi ia cukup menalikan jubahnya saja. Itu sudah menutupi beberapa bagian tubuhnya yang sempat terekspos. Yes, please. Disa menuangkan wine ke gelas yang dia siapkan untuk Arfa. Laki-laki itu meminum beberapa tegukan sebelum akhirnya memfokuskan pandangan pada Disa. Arfa membuka suaranya. Aku sudah tahu apa yang terjadi siang ini. Maafkan perkataan adikku. Disa mengedikkan bahu, adikmu yang bercerita kepadamu. Bukan. Binar menghubungi saya. Jadi mantan kekasihnya yang memberitahu. Karena itukah laki-laki bergegas malam ini juga untuk meluruskan masalah yang sebenarnya Disa sendiri tidak begitu menganggapnya sebagai sebuah masalah. Sempat buat kepikiran sih sedikit. Arfa menatap lekat pada Disa. Mengamati setiap inci permukaan wajah si gadis. Seolah-olah tidak mau melewatkan sedikit pun perubahan mimik di wajah Disa. Beberapa kali mereka menghabiskan waktu bersama untuk mengurus rencana pernikahan mereka tentunya tidak serta-merta membuat Arfa tahu perempuan seperti apa para Disa ini. Arfa belum mengenali sifat Disa. Menurutnya Disa adalah perempuan yang tidak mudah untuk dikenali. Perempuan itu memiliki sisi misteriusnya sendiri. Disa bukan perempuan yang gampang berekspresi, selama ini Arfa cenderung hanya melihat raut datar dari perempuan itu. Beberapa kali hanya mengerutkan dahi saat tidak menyukai sesuatu. Arfa tidak bisa membaca raut wajah Disa sekarang. Sejak ia menyinggung soal kejadian hari ini, barangkali perempuan itu akan menampilkan raut tersinggung seperti yang ia perkirakan. Ia justru tidak mendapati hal itu. Arfa sendiri yakin jika apa yang dikatakan adiknya itu bisa membuat Disa tersinggung. Aku sudah biasa mendengarkan hal-hal yang dikatakan adikmu. Aku memang punya banyak privilege kan sebagai keturunan Baswara. Baru pada kali ini Arfa bisa mendengar nada getir terselip dalam nada bicara Disa. Laki-laki itu menghela napas pelan. Meraih gelas dan meneguk kembali cairan berwarna ungu kehitaman. Kita berdua sama-sama memiliki privilege masing-masing dari keluarga kita. Kamu memang mendapatkan banyak hal yang tidak didapatkan orang lain dengan nama belakangmu itu. Tapi yang saya lihat, kamu memang berbakat dan kompeten untuk segala pencapaian yang berhasil kamu raih saat ini. Selain sering mendengar jika dirinya hanya bermodal nama belakang keluarga, Disa juga sering mendengar pujian. Semasa di sekolah, ia tidak pernah mendapat nilai yang buruk. Pada pekerjaannya juga begitu, bukannya sombong. Tapi memang Disa selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan totalitas. Tapi mendengar pujian tersirat itu dari Arfa rasanya seperti sesuatu yang menggelitik. Membuat ia mengingat sesuatu yang begitu mengganggu pikirannya beberapa saat yang lalu. Disa bertopang dagu di atas meja pantry. Menatap mata Arfa yang terlihat sayu mungkin karena lelah.
Tanpa pikir panjang Disa menanyakannya begitu saja. Jadi menurut penilaianmu, apakah kamu setuju dengan adikmu bahwa aku tidak lebih baik dari mantan kekasihmu? Arfa membulatkan bola matanya mendengar pertanyaan dari Disa yang disampaikan dengan nada lirih namun cukup tegas. Kelopak mata perempuan itu sudah meredup. Sepertinya karena kantuk dan pengaruh wine yang diteguknya. Arfa lagi-lagi mengamati wajah perempuan di hadapannya. Tidak melewatkan satu pun bagian dari wajah Paradisa yang sedang bertopang dagu. Mata Arfa mengamati dari dahi, turun ke mata, hidung, dan berhenti di bibir Disa yang berwarna merah muda alami. Mata Arfa berhenti di situ dan tidak menggulirkan bola matanya ke arah lain. Arfa menjadi sangat tertarik dengan bagian wajah Disa satu itu. Seolah bibir milik perempuan di depannya ini memiliki magnet yang siap menjerat Arfa. Arfa rasa dirinya mulai kehilangan kewarasannya. Arfa rasa ia sudah mulai merasakan pengaruh wine yang diminumnya saat ia tidak bisa menjauhkan pandangannya dari bibir Disa. Isi kepalanya saat ini terlalu rancu. Mungkin karena ada banyak hal yang sedang memenuhi benak Arfa malam ini. Arfa terus mempertanyakan kewarasannya saat tubuhnya justru bergerak mendekat pada tubuh Disa. Tampaknya Arfa memang sudah kehilangan akal sehatnya. Laki-laki itu membiarkan dirinya tenggelam dalam kegilaan saat wajahnya mendekat pada milik Disa. Kepalanya terasa ringan begitu bibirnya menyentuh permukaan bibir Disa. Merasakan bibir perempuan itu yang terasa kenyal dan lembut. Entah lip balm jenis apa yang digunakan oleh perempuan ini, yang jelas Arfa menyukainya. Arfa benar-benar merasa dirinya sinting saat membuat penilaian itu. Jika Arfa merasa kewarasannya terenggut, begitupun dengan Disa. Perempuan itu juga merasa jika dirinya sudah hilang akal saat membiarkan Arfa bergerak mendekat ke arahnya. Tidak mencoba menjauh sedikitpun. Justru memejamkan mata saat ia merasakan hembusan napas sang pria di depan wajahnya. Tidak hanya itu, Disa juga memiringkan kepalanya saat merasakan pergerakan bibir dari pria yang dengan berani menyentuh bibirnya, yang bahkan tidak pernah terjamah oleh siapapun. Sepertinya Disa sudah hanyut dalam efek wine yang diminumnya hingga membiarkan ciuman itu terjadi begitu saja. Disa membuka matanya dari tidurnya. Kepalanya terasa pening tapi ia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi semalam. Dengan gerakan patah-patah, Disa bangkit dari posisinya berbaring dan memegangi sisi kepalanya. Selama beberapa saat, Disa termenung di atas tempat tidurnya. Kilasan adegan semalam terputar dengan jelas di kepalanya. Bagaimana bibirnya bertemu dengan bibir Arfa. Tangan perempuan itu tanpa disadari sudah terangkat menyentuh bibirnya sendiri. Merasakan sentuhan Arfa yang masih tertinggal di sana. Disa masih mengingat dengan jelas seperti apa rasanya, walau dia malu bukan main saat mengulang kembali rekaman memorinya. Kemarin, Arfa lah yang pertama menjauhkan diri. Laki-laki itu langsung mengucapkan maaf kepada Disa karena sudah berbuat lancang. Maaf. Aku tidak bermaksud. Sepertinya efek wine membuatku tidak berpikir jernih. Setelah itu Arfa pamit untuk pulang. Sampai Disa mengantarkan laki-laki itu ke depan pintu, Arfa masih sempat mengucap maaf karena perbuatan yang dianggap lancang oleh pria itu sendiri. Bahkan laki-laki itu meninggalkan keformalan yang selalu melekat pada pria itu saat berhadapan dengan Disa. Apakah pria itu menyesal sudah mencium Disa? Sepertinya bukan. Pria itu meminta maaf karena sudah lancang menciumnya saat hubungan mereka masih abu-abu. Disa sendiri merutuki sikapnya kemarin yang diam saja tidak menolak. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan atas ciuman itu, anggap saja sebagai sesuatu hal yang terjadi di luar kendali. Tidak berbeda jauh dengan Disa yang masih terbayang-bayangi oleh adegan semalam. Begitupun dengan Arfa. Laki-laki itu mendesah kasar beberapa kali pagi ini karena otaknya tidak berhenti memikirkan bagaimana rasanya saat bibir mereka bersentuhan. Seolah-olah ini adalah kali pertama Arfa berciuman.
Arfa meminta maaf kemarin karena ia takut Disa menganggap Arfa telah menilai perempuan itu sebagai perempuan gampangan karena sudah menciumnya begitu saja. Jelas Arfa tidak berpikiran seperti itu terhadap Disa. Ia hanya apa? Mungkin kemarin Arfa terlalu terbawa suasana. Bukankah Susana kemarin begitu mendukung? Apalagi keduanya terpengaruh oleh efek wine yang mereka minum. Mereka pasti sudah mulai mabuk saat menyatukan kedua belah bibir. Isi kepala Disa kacau balau. Sejak bangun dan berhasil mengemudikan mobilnya sampai ke kantor, adegan ciumannya bersama Arfa menghantuinya terus-menerus. Sial sekali, batin Disa. Perempuan itu terus menggerutu dalam hati. Beberapa pegawai yang menyapanya pun terabaikan oleh Disa. Harusnya isi otaknya sekarang adalah materi yang akan ia presentasikan pagi ini kepada jajaran direksi lainnya. Karena insiden kemarin siang dan insiden malamnya, Disa tidak memiliki waktu untuk lebih menguasai materi presentasi. Ia hanya punya waktu kurang lebih 30 menit untuk mempelajarinya kembali. Saat Disa terus melangkah ke dalam lift, sebuah suara menghentikan langkahnya. Perempuan itu menoleh melewati bahunya. Ada Binar yang sudah berada di sisi tubuhnya dengan ekspresi gugup dan kedua tangan yang saling bertautan gelisah di depan perutnya. Ada yang mau saya sampaikan pada Bu Disa. Disa sudah menebak apa yang akan disampaikan oleh perempuan di depannya ini. Namun Disa menunggu. Beberapa orang yang berpapasan dengannya tersenyum dan memandang sedikit heran ke arah keduanya. Saya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin siang. Binar menggigit bibirnya begitu selesai menyampaikan kalimatnya yang ia susun secepat kilat saat matanya menangkap Disa berjalan di lobi. Binar memang berniat menemui Disa hari ini untuk meluruskan masalah kemarin. Kamu tidak perlu meminta maaf. Bukan salah kamu, adik Arfa punya penilaian sendiri terhadap saya. Saya tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang saya kan. Dan semua orang berhak memiliki penilaiannya sendiri. Jawab Disa tegas. Jawaban itu tidak mengurangi sedikitpun kegugupan Binar. Ada banyak hal yang membuat Binar merasa hidupnya dipertaruhkan saat berhadapan dengan seseorang yang memiliki jabatan penting di perusahaan tempatnya bekerja dan juga merupakan calon istri dari mantan kekasihnya. Binar baru berkarir di sini, Binar juga tidak mau menjadi pengacau di rencana pernikahan Arfa yang kata Avelin akan sangat membantu perusahaan pria itu. Satu lagi, niatnya Binar tidak ingin Disa sampai tahu bahwa dirinya adalah mantan kekasih Arfa saat dirinya bekerja di bawah naungan Asara. Karena kejadian di kedai ramen kemarin, jelas atasannya ini pasti sudah tahu status Binar. Jangan juga merasa perlu meminta maaf kepada saya karena kamu adalah staf Asara dan kebetulan posisi saya di perusahaan ini lebih tinggi. Apa yang terjadi kemarin di luar jam kerja dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pekerjaan. Kamu tidak berpikir saya tipe orang yang akan bertindak tidak profesional kan? Binar mengangguk patah-patah. Perempuan itu sama sekali tidak berani menatap langsung pada manik mata Disa. Oke, sudah clear kan? Saya harap kita bisa terus bersikap profesional selama bekerja untuk Asara. Harusnya memang sudah clear. Tapi percakapannya dengan Binar membuat Disa diingatkan bahwa perempuan yang tadi berbicara dengannya lah yang memberitahu kejadian kemarin siang pada Arfa. Yang membuat laki-laki itu malam-malam bertandang ke apartemennya untuk meminta maaf. Disa kembali terbayangi oleh ciuman mereka. Sesuatu mengusiknya. Ciuman itu hanya tindakan impulsif dari Arfa. Bisa saja laki-laki itu sedang merindukan mantan kekasihnya setelah bertukar suara melalui telepon. Lalu melampiaskannya pada Disa yang kebetulan sedang bersama Arfa. Bersambung.